pada pembahasan kitab Asy-Syifatu saja di fikih yang lain, ini kan fikih As-Simar Al-Yani'ah ala Al-Fas Ar-Riyadil Badi'ah, syarahnya Riyadul Badi'ah. Nanti di kitab Asy-Syifatu saja ketemu lagi bahwa ketika membahas tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebetulnya amal itu realnya ada berapa sih yang kemudian harus diniatin? Sebab enggak segala sesuatu itu harus pakai niat. Maka kita harus tahu amal itu realnya ada berapa. Ada kemudian amal qulub, hati, ada amal lisan, dan ada satu lagi amal jawarih, badan kita. Kalau amal qulub, hati kita, sama kemudian amal lisan itu nggak perlu pakai niat. Kayak contoh kita begini, kita misalkan mendapat sesuatu yang enak, misalkan dapat bonus dari bos kita, kemudian kita ucapin alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ditelusuri, ketika kita kemudian niat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, itu atas karunia yang Allah berikan kepada dia. Maka sebetulnya di dalam alhamdulillah rabbil alamin itu, atas nikmat itu, maka dia kudu niat lagi untuk mengucapkan hamdalah dan memuji Allah. Jadi tidak perlu kemudian niat itu harus diniatkan kepada niat. Jadi niat di dalam niat enggak. Kalau begitu nanti bakal bertumpuk dan gak akan ada habisnya. Kalau pada bagian amal yang niat dan juga lisan, makanya amal-amal yang membutuhkan niat itu disebut dengan al-a'mal asy-syar'iyyah. Itu ada pada amal yang bersifat al-jawarih badaniyah yang kita lakukan. Dan al-a'mal asy-syar'iyyah ini dilihat apakah min babil af'al atau min babit turuk. Apakah amal-amal itu dia dari bagian pekerjaan yang kita lakukan, atau amal-amal yang dilakukan karena menanggalkan atau meninggalkan hal tersebut. Contoh, kalau misalkan kita lagi beristinja, cebok, begitu, ini kudu pakai niat apa kagak? Pakai niat apa kagak? Kagak. Karena amal-amal yang harus bersifat atau ada niatnya itu yang bersifat syarak. Kayak misalnya kita mau gotong gisuk, ini pakai niat apa kagak? Kagak, karena bukan syarak. Beda halnya ketika begini, orang misalkan dia mau wudu, ini kudu niat apa kagak? Niat, karena masuk ke dalam syarak. Segala sesuatu yang bersifat turuk, yang bersifat meninggalkan, membuang, itu kan membuang kotoran tadi itu nggak perlu menggunakan niat. Kayak contoh lagi, mau bayar hutang, ini nggak perlu pakai niat. Kalau misalkan mau dia niat sampai 1000 kali juga, kalau nggak dibayar lunas apa kagak? Kagak lunas. Makanya ini nggak perlu nih yang begini, ini pakai nih niat langsung aja, itu udah otomatis. Beda kayak misalkan kita masuk masjid. Makanya nanti dalam ajaran, kalau orang itu dia mau dapat limpahan rahmat dari Allah yang sangat luar biasa tingginya, itu ada ketika dia masuk masjid kalau caranya benar. Pertama, setidaknya dia melakukan perkara ini. Pertama, dia masuk masjid pakai kaki kanan. Yang kedua, dia baca doa masuk masjid. Panjangnya boleh Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, atau Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu dua tuh. Yang ketiga, setelah kemudian dia masuk pakai kaki kanan, kemudian dia baca doa, yang ketiga ini kudu niat i'tikaf. Ini yang kemudian jarang nih, nomor 3 ini nih, niat i'tikaf ini masuk aja. Yang nomor 4 baru dah sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu silahkan.
Kenapa yang nomor 3 ini harus ada? Yang paling penting, sebab mau kita sholat, mau kita kagak, kita niat i'tikaf masuk ke dalam masjid, itu ganjarannya sangat luar biasa. Walaupun kita nggak sholat, masuk aja ke masjid. Makanya 4 cara ini kata para ulama, ketika dijalankan dengan baik, maka sungguh dia akan hidup dalam keberuntungan. Makanya orang yang paling tinggi itu sebetulnya ganjaran pahalanya itu merebut, karena bolak-balik masuk masjid. Kalau diniatin i'tikaf, walaupun cuma semenit, 2 menit, masuk masjid, keluar, masuk lagi, niat. Karena semuanya butuh pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan Imam Nawawi bilang, pada pembahasan setiap apapun yang kita lakukan disertai dengan niat, maka itu ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Balik tadi jadi sholat. Baik lagi ke korban dah. Sambil berdiri niat i'tikaf enggak apa-apa, sambil berdiri. Kalau nggak bahasa Arab, sebelum sholat i'tikaf. Iya, saya niat i'tikaf. Ketika masuk masjid, niat di mana tempatnya? Di hati, nggak perlu. Saya niat i'tikaf, perlu. Ketika mengucapin tuh Allah muftah li abwaab rahmatik, langsung ucapin. Nih niat pas kayak situ depan tuh. Jangan lupa niat i'tikaf. Copot kita. Ada lagi. Copot ya. Karena memang itu ganjarannya sangat luar biasa. Seandainya kemudian mata kita diperlihatkan tentang ganjaran, pasti itu sangat luar biasa tuh ganjarannya. Begitu. Nah, baik lagi. Tadi disunnahkan kemudian orang yang berkorban, dia berkorban dengan tangannya sendiri. Kalau nggak bisa, minimal hadir. Dan makruh hukumnya kalau ketika menyembelih hewan kurban itu tidak mengucapkan basmalah atau sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin bagaimana kemudian hukumnya ketika kita memberikan daging kurban kepada non-muslim, maka hukumnya adalah haram. Maka kemudian saya tulis nih di kitab ini nih, balik lagi. Ini kitab ada berapa halaman ya? Ada sekitar 159 halaman yang saya tulis Ad-Durarun Nadiyah fi Ahkamil Udhiyah, permata dan indah di dalam hukum kurban dan sembelihan. Udah saya terjemahin, jadi bisa dibaca nanti. Yang mau lihat boleh. Karena pembahasan kitab-kitab yang di sini udah selesai, di kitab Riyadhul Bari udah selesai. Nanti masuk ke pembahasan bab akikah. Nanti tinggal kita ambil dari sini aja contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tahdi lahmal qurbi illa mu'minan, fal qurbu la yurja li ghairi musaddiqa. Man kana fi faqrin wa ba'a bi tabkhihi fabi'u dhaka li hajatin mutahaqqiqa. Wahdi li ghairi al-muslimi al-lahmi alladhi ma kana min nuskin fadhaka muwaffaqa. Fal qurbu lillahi al-karimi hibatuhu la tu'ta lil abdadi aw man afsaqa. Itu bab tentang kurban. Jadi di setiap akhir kitab ini, pembahasan setiap bab, saya selalu buatkan syair supaya kan bisa jadi ada orang yang tersentuh itu ketika kita melantunkan syair. Karena syair itu dibaca dengan menggunakan bahar. Dan jadi kalau membuat syair itu ada nama ilmunya, ilmu arud. Ilmu arud itu dia punya ilmu nada. Ilmu nada dalam ilmu syair disebut dengan bahar. Nah, bahar ini ada 16 dan kemudian saya tuangkan syair-syair itu di setiap bab yang saya bahas di sini. Nah, tadi itu pakai bahar kamil. Jangan engkau hadiahkan daging korban kecuali kepada yang beriman.
Karena kedekatan kepada Allah tidak diperoleh oleh yang tidak membenarkan iman. Siapa yang fakir dan menjualnya untuk memasak, maka jual beli itu dibolehkan karena kebutuhan yang nyata. Berikanlah kepada non-muslim daging yang bukan berasal dari ibadah kurban. Itulah solusi yang bijaksana. Sebab kurban adalah anugerah dari Allah yang maha mulia, tak diberikan kepada lawan agama atau orang yang berbuat durhaka. Begitu. Jadi ini masuk ke dalam pembahasan bahwa satu, orang-orang yang fakir atau miskin dia boleh menjual daging kurban. Kalau memang tujuannya itu memang uangnya digunakan buat beli gas misalkan, atau bumbu, atau buat minyak, buat masak apa? Dagingnya. Kalau nggak pakai gas, mau masak pakai apa dia? Kan begitu. Jadi boleh kemudian dia menjual daging yang sudah diberikan. Maka kita harus tahu dulu, orang-orang yang benar-benar fakir atau miskin, dia harus mendapat daging kurban lebih banyak, supaya itu tujuannya, dibandingkan orang-orang yang mampu. Begitu. Karena di dalam kurban ada ganjaran pahala yang sangat luar biasa, yang harus kemudian kita tunaikan dengan cara yang bijaksana. Belum lagi ketika kemudian ada pejabat yang mau nitipin hewan kurban, maka harus tanya dulu sama panitia, Pak, ini kurbannya kurban pribadi atau buat masyarakat? Dibelinya pakai duit pribadi atau kas negara atau kas daerah? Kalau buat pribadi, maka dia boleh ntar makan dagingnya. Tapi kalau misalkan dia buat masyarakatnya, boleh nggak? Boleh. Tapi kita harus tahu. Kayak seperti halnya Nabi berkorban kambing buat umatnya. Maka yang dibolehkan adalah bagi mereka yang sebetulnya punya jabatan, kayak presiden. Misalnya presiden nih mau berkorban buat warganya, rakyatnya. Misalkan gubernur buat masyarakatnya, atau RW dah nih, RW kurban satu kambing atau satu sapi buat masyarakat RW-nya dia, boleh nggak? Boleh. RT boleh nggak? Boleh. Begitu. Boleh kalau begitu mah, karena memang dibelinya bukan dari pribadi, pakai duit negara atau duit daerah gitu. Lanjut. Al-akhta'u asy-syai'ah fil udhiyah. Al-awwal, dzabhul udhiyati qabla waqtiha. Ada kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan ketika pemotongan hewan kurban. Yang pertama adalah menyembelih sebelum waktunya. Kapan kemudian mulai disembelih hewan kurban? Ketika masuk tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha. Boleh atau tidak dilakukan sebelum itu? Enggak boleh. Itu satu. Yang kedua, menunda waktu penyembelihannya terlalu lama. Jadi kayak kemarin nih, misalkan kambing ada 4 di musola begitu. Kemudian hari pertama 1 kambing, hari kedua 1 kambing, hari ketiga 1 kambing, hari keempat 1 kambing. Jadi boros amat, padahal 1 kambing, 4 kambing bisa dipotong dalam satu hari begitu. Yang ketiga, menyembelih hewan yang cacat. Menyembelih hewan kurban yang memiliki cacat seperti pincang, buta, atau sang kurus, ini tidak boleh. Menjual atau memakan daging sebelum dibagikan. Nah, menjual sebagian daging atau memakan sebagian daging kurban sebelum didistribusikan hukumnya adalah haram dan menghilangkan nilai ibadah. Maka kudu sabar, kecuali beda buat masak. Kalau masak, ia kan digunakannya buat orang yang pada bantuin itu.
bukan buat pribadi. Maka tunggu dulu, sabar gitu, sabar. Dan jangan curang. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang berbuat curang, maka bukan golongan kami. Dan jangan sampai kemudian dengan kecurangan itu masuk ke dalam neraka. Kayak Juhainah begitu. Siapa Juhainah? Siapa Juhainah? Juhainah adalah orang yang terakhir masuk surga, tapi masuk surganya dicuci dulu di mana? Laundry. Di laundrynya di mana itu? Di neraka. Yang kelima, membagikan daging tanpa ilmu syariat, membagikan seluruh daging kepada keluarga sendiri dan tidak memberikan kepada fakir miskin, maka hukumnya haram. Yang keenam, memberikan daging kurban kepada non muslim, hukumnya haram. Solusinya kayak yang tadi. Yang ketujuh, tidak bertakbir saat menyembelih, lupa mengucapkan Allahu Akbar. Karena intinya memang ditakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, begitu. Jadi itu kemudian yang kesalahan-kesalahan umum ketika kurban. Dan kurban ini sangat-sangat dianjurkan, lebih khususnya kepada orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Begitu. Maka ketika seseorang ingin pergi haji, itu pasti balik lagi ke pembahasan yang sebelumnya, balikan kepada niatnya. Sebab haji itu masuk ke dalam syariat, masuk lagi nih, nyambung nih. Sedangkan syarat membutuhkan niat, karena dia bukan dari turuk, bukan dari bagian yang menanggalkan atau membuang, bagian dari pekerjaan itu haji. Maka haji itu disebut dengan amal, perbuatan, sifat. Makanya saya suka aneh dan bingung ketika ada orang mengatakan semoga jadi hajjah yang mabrurah. Ini dari mana asalnya? Sedangkan haji adalah sifat perbuatannya. Jadi mau perbuatan yang lakuin itu laki-laki atau perempuan sama disebutnya dengan haji mabrur. Jangan dirubah jadi hajjah mabrur. Salah. Orang yang menunaikan haji atau haji, kalau laki-laki disebut dengan haji, kalau perempuan baru hajjah. Ada alifnya. Tapi kalau perbuatannya hajjul mabrur, nggak ada itu hajjah mabrur, nggak ada. Nah ini jadi jangan sampai gara-gara gitu kita harus tahu juga. Jadi semoga jadi haji yang mabrur. Ini belum ngaji berarti nih. Kalau mesti nyebutin berarti ngantuk ini ngajinya nih. Enggak. Karena itu amal, dan amal masuk ke dalam syarat yang tadi itu, bukan perkara yang membuang, tapi perkara syarat yang dia adalah amal badaniyah atau al-jawari, anggota tubuh yang dilakukan kemudian disebut dengan haji mabrur. Nanti sampai ada suatu saat ketika Nabi pulang dari perang, dalam hadis ada, kemudian sebelum sampai ke Madinah, Nabi itu berpidato, bikin tenda, kemudian Nabi berpidato, wahai orang-orang yang mengikutiku, begitu bahasa kita mah. Ada kemudian sesungguhnya di Madinah tempat mereka tinggal itu ada orang-orang yang dia itu tidak jalan tapi kita jalan. Mereka tidak lari, kita lari. Mereka itu tidak mencari nafkah, kita mencari nafkah. Itulah ibaratnya. Jadi mereka nyantai-nyantai, kita berperang. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang sakit. Tapi kata Nabi, mereka ini pahala ganjarannya sama seperti kita yang ikut perang. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang mereka punya niat doang diganjar sama Allah, dikasih
nilai ganjaran pahala sama Allah. Makanya tidak jarang kemudian orang-orang zaman dahulu ketika dia berniat untuk haji, walaupun dia adalah orang yang kurang mampu begitu, tapi mereka mendapatkan nilai ganjaran haji di sisi Allah. Cuma gara-gara nih, iya, makanya kita belum pada haji nih, belum pada haji nih, niat aja udah, itu dicatat sama Allah, tapi tetap usaha, niat tapi mah niat mah tetap berdoa. Ada, makanya kalau ada walimatus safar datang, ada tuh walimatus safar kan banyak nih sekarang, datang, ya Allah, dan saya mau haji, gitu aja, pasti dicatat sama Allah. Nggak mungkin enggak, karena itu amal yang bersifat badaninya, amal yang bersifat jawari yang membutuhkan niat, bukan kayak tadi tuh, kayak misalkan mindahin pakaian kotor itu nggak butuh niat. Yang misalnya tadi cebok itu mah nggak butuh niat. Sedangkan amal yang bersifat syara itu membutuhkan niat. Begitu contohnya. Ada pertanyaan? Ya. Saya masih bertanya untuk hukumnya kalau tidak membaca basmalah mensalawat atau kurban katanya makruh, bukannya nggak sah atau gimana? Meninggalkan mengucapkan basmalah dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sah atau tidak? Kurbannya sah, cuma dia hukumnya makruh saja, pahalanya berkurang ganjarannya, tapi tetap sah kalau kita enggak mengucapkan basmalah dan juga sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi takbir kudu diucapkan. Makanya tadi di pembahasan kitab ini disebutkan cuma basmalah dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat makruh, tapi tidak disebutkan juga takbirnya. Berarti menunjukkan bahwa takbir itu kudu dibaca. Begitu. Termasuk di sini ada doa-doa ketika kita memilih hewan kurban untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, ada doanya di sini. Tinggal dibaca aja. Ada lagi pertanyaannya? Ya, Ustazah. Kalau misalnya gini, orang yang berkorban itu tinggalnya di Bekasi, Iya. tapi dia berkorban untuk ke kota lain gitu, gimana? Kan tidak bisa hadir gitu ke tempat itu, gimana? Enggak apa-apa. Terus niatnya apa? Basmalahnya sholawat apa? Ya kan kita sudah wakilkan kepada orang lain. Misalkan kita berkorban buat orang lain, kayak misalkan di kota mana begitu. Iya. Ya kan, di kota mana, kemudian kita berusaha juga jauh nih, boleh nggak apa-apa kalau kayak gitu. Yang ngucapin Kalau di kampung kita baru kita menyaksikan gitu ya. iya, yang penting kalau kita misalkan kejangkau kita itu ikut menyaksikan, ikut hadir, makanya hukumnya adalah sunnah. Kalau sunnah dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalin dikerjakan dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Ya. Perbedaannya sapi sama unta gitu, kalau sapi kan 7, kalau unta sendiri di Mekah gimana tuh Ustaz? Iya, sama, sapi sama unta sama. Unta bisa nggak kemudian buat sendiri? Bagus, lebih bagus unta buat sendiri. Ada lagi? Iya. Mulai kemudian seseorang itu dia dilarang untuk potong rambut, kemudian potong kuku dan lain sebagainya, itu paling minimalnya banget itu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tapi kalau dia sebelum itu melakukan nggak apa-apa, tapi jaga dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah sampai Idul Adha tiba. Jangan potong rambut, jangan gunting kuku gitu. Bagi orang yang mau kurban. Ada lagi? Karena jangan jomelin kuku panjang, kukusnya panjang. Saya nanya saya, misalkan kita patungan sapi itu kan orangnya macam-macam ya, ada orang yang mampu dan ada yang sederhana gitu. Nah
Tapi orang yang sederhana itu untuk sekeluarga gitu. Tapi yang lain-lainnya itu enggak gitu. Itu gimana hukumnya? Dia kurbannya buat Buat panitia masjid kan dia membuka panitia kurban satu ekor sapi seharga 3.700.000. Dicari tuh masyarakat tuh gitu kan. Nah, ada yang keluarga sederhana, dia berkurban satu ekor sapi tapi diniatin dalam hatinya untuk keluarganya gitu. Bisa nggak? satu, misalkan ada orang nih, dia mau kurban sederhana buat orang lain, Buat keluarganya, buat keluarganya. Berarti satu buat sekeluarga. sebagai berapa orang? Katakanlah dua gitu. Dua. Jadi istri anak 2. Berarti masih masuk di sapi yang 7 orang itu. Iya. Boleh kalau gitu. Boleh. Namanya dia korban buat orang lain. Tapi karena anak istri itu masih dalam wilayah tanggungannya, nggak izin juga nggak ngapa-ngapa. Kecuali orang itu di luar keluarga kita. Nah, ini mah kudu izin kalau yang begitu. Ya, misalkan saya mau korban, kawan mau korban nih buat anak kawan 2, masuk ke yang sapi 7 itu tuh masih ada slotnya, boleh nggak? Boleh. Begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.